Untuk harga material dengan frame 3 mm, di sini saya mendapatkan uh, nilai harga untuk aluminiumnya adalah Rp24.986, magnesiumnya ada di Rp16.101, mild steelnya ada di Rp181.600, dan CFRP-nya ada di Rp388.390. Kemudian di sini untuk menarik kesimpulan perlu kita melihat beberapa grafik berikut. Untuk mass of frame, kita bisa lihat nilai tertingginya ada dimiliki oleh mild steel di 3,6 kilo untuk plat ketebalan 3 mm. Sementara yang terendah dimiliki oleh CFRP, Carbon Fiber Reinforced Pad, ada di angka 0,5 kg. Ada di angka 0,5 kg. Kemudian untuk displacement, nilai tertingginya dimiliki oleh magnesium, tapi untuk displacement ini semakin besar nilainya semakin jelek, dan semakin kecil nilainya semakin bagus. Di sini kita mendapatkan nilai terendah ada di mild steel. Nilai terendahnya ada di mild steel. Nilai displacement pada mild steel adalah 0,266 untuk plat ketebalan 2 mm. Untuk plat ketebalan 3 mm. Kemudian berikutnya nilai safety factor. Nilai safety factor untuk beban impact ada di kisar 12 sampai dengan 15 poin. Dari ketiga material ini, nilai yang memenuhi untuk safety factor hanya ada satu, yaitu carbon fiber reinforced polymer. Di sini harga yang didapatkan adalah 16 dan 21, sehingga desain optimalnya adalah 16 poin ini. Sehingga ketiga material ini karena nilai safety factornya berada di bawah standar, maka tentu saja material ini tidak aman untuk digunakan. Karena kita tahu material frame sepeda ini nanti akan kita gunakan di jalan raya, sehingga nanti berpeluang untuk menghadapi beban impact. Sehingga sangat tidak dianjurkan kalau menggunakan material yang nilai safety faktornya berada di bawah 12. Sehingga itu tadi, ini untuk nilai safety factor, untuk pertimbangan nilai safety factor. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah nilai harga. Di sini harga paling murah ada di magnesium di 16.000. Kemudian yang paling mahal ada di carbon fiber reinforced polymer, yaitu di 388.000 untuk yang 3 mm, dan 2 untuk 2 mm nya ada di 345.000. Kemudian proses material. Jadi proses material adalah metode yang perlu dilakukan untuk membuat suatu struktur tertentu. Proses material berawal dari bahan mentah yang kemudian diproses forming menggunakan metode tertentu. Kemudian dalam hal ini material logam dan material non logam memiliki metode forming yang berbeda, dan material logam memiliki metode pembentukan yang sama. Nah, jadi di penelitian ini kan kita menggunakan 3 material logam dan 1 material komposit. Nah, untuk material logam ini memiliki kesamaan dalam metode pembentukan, sedangkan komposit ini memiliki metode yang tersendiri.
Tugas ini memiliki 4 jenis material yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu non-logam dan logam. Material logam yang ada di analisis ini adalah aluminium, magnesium, dan mild steel, sedangkan material non-logamnya di sini adalah carbon fiber reinforced polymer. Nah, untuk urutannya sendiri bagaimana? Untuk urutannya sendiri, untuk material logam itu yang kita tahu semuanya itu dalam bentuk billet atau bentuk bongkahan logam. Ini pertama-tama tentunya perlu diolah dulu oleh smelter untuk kemudian dijadikan bentuk pipa-pipa. Kemudian setelah itu oleh pembuat rangka sepeda atau pabrikan itu dipotong bagian pipa-pipanya sesuai dengan dimensi yang diperlukan pada rangka sepeda. Kemudian dari potongan-potongan tersebut dirangkai sehingga dilakukan penyambungan. Penyambungannya dilakukan menggunakan metode pengelasan. Untuk metode pengelasan ini ada berapa metode pengelasan? Ada SMAW, GTAW, itu dapat digunakan untuk pengelasan ini, untuk penyambungan kemudian. Setelah selesai dilakukan pengelasan, tentunya perlu dilakukan pelapisan atau berupa pengecatan. Ini diperlukan untuk meningkatkan ketahanan material terhadap korosi. Itu perlu, penting sekali. Kenapa? Karena sepeda ini nantinya akan berada di lingkungan luar, lingkungan ekstrim, di mana nanti dia akan terkena air hujan, kemudian dia akan terpapar udara oksigen secara langsung, yang mana itu menimbulkan korosi, sehingga dia perlu dilapisi oleh cat ataupun lapisan anti korosi yang lain. Kemudian untuk material non logam, yaitu pada carbon fiber reinforced polymer, ini memiliki metode pembuatan dengan yang caranya berbeda. Yang pertama adalah kita perlu membuat cetakan frame untuk sepeda ini. Kemudian setelahnya kita memotong lembaran serat karbon sesuai ukuran yang dibutuhkan. Setelah itu kita melakukan pelapisan resin untuk mengikat lembaran karbon satu sama lain untuk membentuk frame tersebut. Kemudian kita menggunakan metode vacuum batching untuk mengeluarkan gas dari dalam material komposit, karena gas ini nanti akan membuat sebuah void dalam frame, yang mana ini memperlemah struktur sehingga ini tidak diinginkan dan kita perlu hilangkan itu. Kita bisa menghilangkan itu menggunakan metode vacuum batching, yaitu menyedot udara yang ada di dalam komposit. Kemudian tentu saja kita harus menunggu materialnya sampai benar-benar kering. Nah, itu untuk proses material. Nah, untuk material logam ini baik mild steel, aluminium, magnesium itu memiliki metode pembuatan yang sama. Sedangkan untuk material carbon fiber super sped, caranya jelas demikian tadi. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kemudian pertimbangan harga dan lain-lain, maka dapat disimpulkan untuk material yang paling sesuai dengan desain rangka yang tadi dengan ketebalan 3 mm dan 2 mm, material yang sesuai adalah carbon fiber reinforced polymer. Kenapa? Karena nilai safety faktornya yang memenuhi hanya ini. Dan di ketebalan berapa? Di ketebalan 2 mm. Di ketebalan 2 mm. Dan bobot dari frame ini juga tergolong ringan, yang mana ini berarti unggul sekali karena di dunia persepedahan, di dunia di dunia sepeda itu memerlukan massa frame yang ringan supaya tidak cepat lelah, untuk penyepedanya tidak cepat lelah. Kemudian juga nilai displacement-nya juga sangat kecil. Jadi yang paling optimal adalah menggunakan carbon fiber reinforced polymer, di mana tingkat keamanannya juga paling tinggi. Jadi kesimpulannya adalah
Rekomendasi yang paling sesuai adalah menggunakan carbon fiber expert polymer sebagai materialnya dengan ketebalan 2 mm, meskipun harganya yang paling mahal, harganya ada di 345.000, tetapi nilai safety faktornya yang memenuhi hanya carbon fiber ini di ketebalan 2 sampai dengan 3 mm. Apabila ingin membuat desain, membuat rangkai menggunakan material lain yang lebih murah, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan desain ulang untuk mendapatkan nilai safety factor yang lebih tinggi. Entah itu menggunakan struktur yang berbeda maupun menambah ketebalan di struktur tersebut. Baik, sekian adalah presentasi yang saya lakukan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada semua orang yang membantu kesuksesan praktikum ini, terutama kepada Bapak Dosen Pengampu, Bapak Pramuji Mirza, STMT. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kepada teman-teman semua yang memungkinkan praktikum ini bisa terselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.